富、名声、力、この世の全てを手に入れた男、海賊王ゴールド・ロジャー。彼の死に際に放った一言は人々を海へ駆り立てた。俺の財宝か？欲しけりゃくれてやる。探せ、この世の全てをそこに置いてきた。男たちはグランドラインを目指し夢を追い続ける。世はまさに大海賊時代。ありったけの夢をかき集め、探し物を探しに行くのさ。ワンピース羅針盤なんて渋滞のもの、熱に浮かされ漢字を取るのさ。誇りかぶってた宝の地図も確かめたのなら伝説じゃない。個人的な嵐は誰かのバイオリズム乗っかって踊り過ごせばいい。ありったけの夢をかき集め、探し物を探しに行くのさ。ポケットの恋、それと You wanna be my friend。 We are on the groove。 We are。 富、名声、力、この世の全てを。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vicky Muhammad Jidan, NPM 1935070003, kelas A, mata kuliah Politik Identitas dan Multikulturalisme. Nah, itu dia adalah opening dari One Piece, salah satu anime terbaik di Jepang. Nah, saya akan menjelaskan tentang multikulturalisme yang ada di dalam film One Piece. Oke. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu anime One Piece dan bagaimana alur ceritanya dan poin-poin apa yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman agar bisa menginspirasi. Nah, sebelumnya saya izin terlebih dahulu kepada Bu Nisa selaku dosen pengampu mata kuliah Politik Identitas dan Multikulturalisme. Nah, di video kali ini saya akan sedikit menyinggung tentang multikulturalisme dan hubungannya dengan film One Piece atau serial anime One Piece. Oke, sebelum kita mengaitkannya dengan multikulturalisme, sekarang saya akan menjelaskan terlebih dahulu alur cerita, tokoh utama, dan juga penulis dari One Piece ini. Oke, saya mulai. One Piece adalah sebuah seri manga Jepang yang ditulis dan diilustrasikan oleh Eiichiro Oda. Manga ini telah dimuat di majalah Weekly Shonen Jump milik Shueisha sejak tanggal 22 Juli 1997 dan telah dibundle menjadi 91 volume tankobon. Ceritanya mengisahkan petualangan Monkey D. Luffy, seorang anak laki-laki yang memiliki kemampuan tubuh elastis seperti karet, setelah memakan buah iblis secara tidak sengaja. Dengan kru bajak lautnya dengan dinamakan bajak laut topi jerami, Luffy menjelajahi Grand Line untuk mencari harta karun terbesar di dunia yang dikenal sebagai One Piece dalam rangka untuk menjadi raja bajak laut yang berikutnya. One Piece telah menerima pujian atas alur cerita, gambar, karakterisasi, dan humornya. Beberapa volume dari manga ini telah memecahkan rekor penerbitan termasuk cetakan awal tertinggi dari buku apapun di Jepang. Situs web resmi untuk manga One Piece karya Eiichiro Oda mengumumkan bahwa manga ini telah meraih Guinness World Record untuk kategori salinan terbanyak yang diterbitkan untuk seri buku komik yang sama oleh seorang penulis. Hingga bulan Mei 2018, manga ini telah terjual hingga lebih dari 440 juta kopi di seluruh dunia, menjadikannya seri manga terlaris dalam sejarah. One Piece juga menjadi manga terlaris selama 10 tahun berturut-turut pada tahun 2017. Nah, mungkin seperti itu sedikit info dari anime One Piece yang telah saya sampaikan barusan.
Setelah ini saya akan menjelaskan tentang materi multikulturalisme yang nantinya saya akan kaitkan dengan anime One Piece, bagaimana isinya dan kalian harus nonton. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang materi yang menyangkut tentang multikulturalisme. Multikulturalisme adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan seseorang tentang ragam kehidupan di dunia ataupun kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap adanya keragaman dan berbagai macam budaya multikultural yang ada dalam kehidupan masyarakat, menyangkut nilai-nilai, sistem, budaya, kebiasaan, dan politik yang mereka anut. Dalam teorinya, menurut Furnival, masyarakat multikulturalisme adalah masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih komunitas atau kelompok yang secara kultural dan ekonomi terfragmentasi dan memiliki struktur kelembagaan yang berbeda. Masyarakat multikultural terdiri atas lebih dari dua kelompok masyarakat yang memiliki perbedaan karakteristik yang didorong oleh latar belakang sejarah, kondisi geografis, dan pengaruh kebudayaan asing. Dapat kita lihat bahwa masyarakat multikultural merupakan bentuk keanekaragaman kelompok yang dapat dilihat dari ciri-ciri tertentu. Adanya masyarakat multikulturalisme sering terjadi segmentasi, yaitu masyarakat yang terbentuk oleh bermacam-macam suku, ras, dan lain-lain, tapi masih memiliki pemisah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang relevansi antara film anime One Piece dengan materi multikulturalisme. Dalam film serial tersebut memiliki banyak sekali karakter yang memiliki ciri khasnya masing-masing. Dalam ceritanya, One Piece ini dikisahkan memiliki banyak sekali pulau yang di dalamnya terdapat masyarakat yang plural. Masyarakat di berbagai macam pulau ini memiliki kulturnya masing-masing. Dan yang unik adalah dalam film One Piece ini banyak berimplikasi terhadap realitas dunia sesungguhnya tentang pembebasan budak, penjajahan, dan juga adanya pemerintahan dunia. Adapun juga karakter dalam One Piece ini memiliki ciri khas yang berkaitan dengan agama-agama yang ada di dunia, seperti karakter Dracul Mihawk yang memiliki salib yang menggambarkan agama Kristen, lalu Hajruddin yang memiliki nama Islami, dan juga karakter Urog yang memiliki ciri seperti biksu Buddha. Karakter-karakter tersebut menurut saya sudah mencerminkan adanya budaya multikulturalisme. Mungkin bagi teman-teman menganggap bahwa film anime itu hanyalah kartun biasa. Namun dalam faktanya, anime tidak hanya tentang mengenai dunia fiksi, namun juga ada nilai-nilai kehidupan yang dapat kita petik. Bahkan, anime One Piece ini menurut saya sudah banyak sekali memberikan relevansi yang nyata dengan kehidupan, terutama tentang bagaimana jahatnya pemerintahan dunia terhadap kaum kecil yang ada di bawahnya. Dalam salah satu arc atau season dalam film One Piece ini terdapat cerita yang berisi tentang tutup matanya pemerintah terhadap oligarki yang terjadi di suatu pulau bernama Dressrosa. Dalam season tersebut, Luffy sebagai tokoh utama protagonis bersama dengan teman-temannya berhasil merobohkan oligarki tersebut dengan berjuang melawan penguasa jahat tersebut, yang nantinya masyarakat tersebut bebas dari belenggu penjajahan. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.